warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Akil Zakwan Zulkarnain, NPM 20111000372, Prodi PGMI Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat jauh sejauh-jauhnya. Ingat anak-anak, beriman kepada kitab Allah hukumnya adalah wajib. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa sih kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Allah telah menurunkan kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab Allah yang diturunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, yang ketiga Kitab Injil, yang keempat Al-Quran. Pertama, kita akan membahas kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, diantaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabara yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah.
Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi tentang perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran ini berisi tentang menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang Al-Quran. Nah, itulah anak-anak video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami makna diturunkan kitab-kitab tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.